sekarang sudah sampai di kampus Politeknik Ati, Kementerian Perindustrian. Allah memperkumpulkan kita, menjumpakan kita dengan saudara-saudara kita yang seiman, seislam, dan hanya mereka-mereka yang terpanggil hatinya meninggalkan seluruh aktivitas dunia. Dan ternyata kita berkumpul semua di sini. Walau kondisi hujan, kita tetap menembus hujan itu karena kita tahu hujan itu tidak menghalangi, hanya membasahi. Kita buktikan keimanan kita berkumpul bersama orang-orang yang terpilih. Maka kita bersama-sama berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Kita berdoa semoga Allah memberikan kita diturunkan hujan yang bermanfaat. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kaum literasi, orang-orang yang terdidik, tentulah pendidikan terbaik adalah pendidikan agama. Seluruh pendidikan dunia, ilmu-ilmu keduniaan itu turunan dari agama sebenarnya. Ilmu tertinggi di dalam kehidupan ini adalah tauhidullah. Adalah mengesahkan Allah. Di mana kita belajar tentang iman, kita belajar tentang Islam, kita belajar tentang ihsan. Ini yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari Jumat ini Allah perkumpulkan kita untuk kembali mengingat ayat-ayat Allah, petunjuk Allah. Karena kita semua yakin bahwa kita di muka bumi ini tidak mungkin diciptakan secara kebetulan. Tidak mungkin sia-sia. Pasti semua ada tujuan dan maksudnya. Kita semua berada di sini adalah tujuannya untuk bagaimana kita mengabdi, kita menjadi khalifah, kita jadi pemakmur. Apalagi kita ini adalah kaum-kaum intelektual yang memberikan solusi demi solusi buat bangsa dan negara kita. Kita semua sepakat itu. Maka, salah satu literasi tertinggi, kalau kita pelajari itu di dalam Quran. Ditantang orang-orang yang menjadi penyair, tukang syair di zaman Rasulullah. Karena tukang syair itu adalah profesi yang begitu tinggi nilainya, selain profesi yang lain. Pedagang, itu tinggi mulianya di sana. Tetapi penyair-penyair juga itu begitu luar biasa diakui. Namun ketika Quran itu turun, lalu diwahyukan kepada seorang yang ummi, dan ternyata orang-orang yang syair ini itu pernah ditantang oleh Allah untuk membuat satu surah yang sejenis di dalam Quran. Surah pendek saja, tapi tidak ada yang bisa membuatnya. Begitu tinggi literasi yang Allah berikan kepada manusia sehingga tidak ada manusia berpikir bahwa ini adalah karangan manusia. Ini adalah ciptaan manusia. Tapi betul-betul ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Amin, orang yang terpercaya. Jadi jangan heran kalau tantangan kita menyampaikan agama Allah. Orang-orang yang dulunya percaya sama kita ketika kita menyampaikan satu ayat, balighul anni walau ayat, kata Rasulullah, ada pasti yang pro, ada pasti yang kontra, ada yang menerima, ada yang menolak. Maka itu sudah tertuang semua di dalam Quran. Surah pertama yang Allah akhirnya jadikan itu sebagai pedoman kita adalah Al-Fatihah. Lalu ada satu surah yang unik judulnya. Orang-orang kaum literasi, orang-orang terdidik pasti kaget dengan judul dari surah ini. Dan ini juga disampaikan para ulama pentingnya kita untuk bisa menjadi penulis, terutama menulis berita. Kunci dari menulis berita yang baik dan benar adalah di headline. Headline ini artinya judul yang memancing orang mau membacanya. Dari Quran kita belajar. Surah apa itu? Unik namanya, Sapi Betina. Sebagai orang-orang yang terdidik di sini, kita bisa belajar sesuatu bahwa ternyata membuat headline ini penting karena ulama menjelaskan supaya kita bisa harus jadi penulis. Karena profesi yang saat ini dibutuhkan itu kaum copywriter, copywriting. Seorang bukan hanya sekedar writing, tapi ada cara memancing orang itu mau membacanya,
lalu menuntaskan bacanya, lalu mengamalkan apa yang dibaca. Itulah orang-orang yang menjadi narator. Dia penulis-penulis yang mampu membius, mampu memberikan influence, memberikan pandangan, sehingga orang itu terpengaruh dengan tulisan-tulisannya. Bahkan tulisannya akhirnya di-copy, baru dipaste, baru disebarluaskan. Ini luar biasa. Quran dari dulu sampai sekarang tidak ada yang berubah satupun, dan masih diamalkan sampai sekarang hingga akhir zaman. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang unik dalam satu surah yang unik ini? Judulnya Sapi Betina. Kita tahu ini adalah surah Al-Baqarah. Di dalam Al-Baqarah ini ada banyak sekali keutamaan-keutamaan ayat-ayatnya kalau kita baca. Satu ayat saja ini kita baca setelah kita sholat, luar biasa ini. Tapi bukan ini yang kita bahas. Banyak sekali manfaat-manfaat dari surah Al-Baqarah ini. Banyak kisah di dalamnya tentang Nabi Musa. Satu ayat saja ini, yakni ayatul kursi. Ayat kursi yang kalau kita baca sehabis sholat Jumat sebentar kita baca ayat kursi sebelum kita berdiri, maka Allah akan melindungi kita dari segala apapun yang akan misalnya jadi takdir buruk kita. Allah akan lindungi kita dari kecelakaan, dari kecurian, dari mara bahaya. Allah lindungi kita kalau kita baca surah Al-Baqarah ini satu ayat saja, yakni ayat kursi habis sholat. Dan Allah lindungi kita ini dari sholat Jumat hingga sholat asar. Ketika kita masuk sholat asar, lalu kita baca lagi nih, Masya Allah, maka Allah akan lindungi kita dari sholat asar sampai ke maghrib. Begitu pula seterusnya. Habis sholat maghrib ke isya kita baca, sebelum kita berdiri dari tempat duduk sholat kita, dari sholat isya sampainya subuh kita terbangun, Allah lindungi kita karena membaca ayatul kursi. Satu ayat saja dalam Al-Baqarah. Tetapi yang unik dalam surah Al-Baqarah ini, 20 ayat pertama, masyiral muslimin. 20 ayat pertama. Sekali-kali coba kita buka lagi kembali Al-Baqarah. Mungkin kita lebih banyak ke surah-surah yang lain. Apalagi kalau Al-Baqarah itu biasanya menjadi surah pertama yang selalu kita baca mengawali puasa di bulan suci Ramadan. Pasti kita mau membacanya lagi. Tetapi kebanyakan kita hanya membaca di bahasa Arabnya saja. Padahal kalau kita baca terjemahannya, ada sesuatu yang begitu luar biasa pelajaran buat kita. Apa pelajaran dalam surah Al-Baqarah ini? Sebagai kaum literasi, perhatikan baik-baik, masyiral muslimin. Perhatikan baik-baik 20 ayat pertama dalam surah Al-Baqarah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran, ada 3 bagian dari 20 ayat pertama ini. 5 ayat pertama itu menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa. Lalu ayat berikutnya, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, 2 ayat saja itu menjelaskan ciri-ciri orang kafir. Lalu di ayat berikutnya, ayat ke-8 hingga ayat ke-20, kurang lebih 13 ayat. Coba perhatikan, 13 ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Subhanallah. Kalau kita belajar dari ulama menjelaskan kenapa Allah menyebut 2 ayat saja orang kafir, 5 ayat orang beriman, ciri-cirinya, sedangkan lebih banyak orang munafik disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Apa maksudnya? Karena betapa banyak di antara kita mengaku beriman. Kalau orang beriman atau orang kafir jelas kekafirannya. Dia menolak ajaran Islam, dia tidak bersyahadat, jelas itu sudah mutlak kelihatan dengan mata kepala kita. Kelihatan orang kafir itu jelas. Tetapi orang munafik ini yang tidak jelas. Orang munafik ini tidak jelas. Di depan kita dia beriman, tetapi ternyata di belakang dia ternyata meninggalkan keimanannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka jangan heran kenapa Umar bin Khattab itu khawatir sekali ketika setelah sholat, pasti Nabi SAW memerintahkan notulennya, penulisnya, untuk mencatat orang-orang munafik di dalam masjid. Na'udzubillah. Dan Umar bin Khattab sebagai khalifah yang Allah Subhanahu wa taala menjaminnya syurga atas lisan Rasulullah, ternyata masih takut dan khawatir kalau dia tergolong dari kalangan orang-orang munafik. Kenapa? Karena munafik itu beda-beda tipis antara orang kafir dengan orang beriman. Maka apa yang menjadi ciri-cirinya? Orang-orang beriman itu jelas di dalam Quran. Surah Al-Baqarah kita biasa baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab ini, Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita betul-betul yakin bahwa ini adalah wahyu dari Allah, bukan karangan manusia. Kenapa Allah titipkan ini wahyunya kepada sosok Nabi Muhammad? Karena beliau orang terpercaya. Tapi gara-gara membawakan Quran ini, banyak kalangan Quraisy, orang-orang musyrikin, itu tidak percaya. Padahal jelas-jelas selama Nabi 27 tahun menjadi pedagang, profesinya sukses. Tapi ternyata tiba-tiba tidak dipercaya dan dijuluki sebagai majnun, orang gila. Pembohong, pendusta. Padahal Nabi SAW hanya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ada ternyata keyakinan ini, maka kita masuk dalam ciri-ciri ini. Yang meyakini Quran itu, mushaf yang sering kita baca, adalah petunjuk buat kita. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita masih ragu, ya mungkin ini cuma karangan sedikit, ada tambahan dari ulama. Mungkin itu diterjemahan, tetapi Quran sama sekali tidak ada penambahan dan pengurangan. Apalagi ada mitos-mitos mengatakan ada yang mengurangi katanya 10 juz. Naudzubillah, itu tidak benar. Itu dusta. Karena tidak pernah berkurang ataupun bertambah. Karena cukuplah. Sudah jelas dan sempurna Al-Quran itu. Maka inilah yang perlu kita miliki ciri-cirinya. Kalau kita sudah miliki itu, Masya Allah. Maka lanjut lagi di ayat berikutnya, di ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa ciri-ciri orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang yakin itu? Ternyata mereka itu beriman kepada yang gaib. Lalu dia mendirikan sholat. Lalu dia menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini ciri-cirinya. Jadi pertama kita beriman pada yang gaib. Gaib ini bukan berarti kita percaya sama dukun. Dukun itu memang melaksanakan aktivitas atau praktek-praktek gaib. Tetapi kebanyakan adalah dusta. Dusta, masyarakat muslim. Kita sebagai kaum intelektual tentu tidak percaya. Contoh, pawang hujan. Itu pawang hujan menggunakan hukum peluang saja. 50-50. Kalau bukan hujan pasti cerah. Itu Ji. Ibaratnya koin, kan koin itu cuma 2 Ji sisinya. Kalau bukan kepala pasti ekor. Kita lempar 2 Ji pasti kemungkinan. Kalau bukan yang muncul adalah kepala, pasti ekor. 50-50, 50-50. Sedangkan pawang-pawang hujan ini banyak orang percaya bahwa dia bisa membuat hujan itu tidak turun atau menghentikan hujan. 50-50 doang. Kalau kita sampai mempercayai dukun-dukun ini, maka bahayanya Rasulullah SAW menyampaikan bahayanya kalau kita mendatangi dukun. Mendatangi dukun, maka sholat kita tidak diterima 40 hari 40 malam. Itu kalau mendatangi dan bertanya. Tapi kalau kita percayai omongannya, percaya, kalau tadi itu tidak percaya, cuma bertanya dan berkunjung. 40 hari, 40 malam tidak diterima sholat kita. Naudzubillah. Pasti khawatir sekali kita. Kita tidak pernah tahu, jangan sampai kita meninggal di hari keempat. Di saat sholat kita tidak diterima. Sedangkan kalau kita percaya pada dukun ini, yang mengatakan hal-hal gaib, maka kita sudah tergolong orang-orang yang musyrik, maka kufurlah kita, kafirlah orang itu. Maka gaib ini adalah, kita percaya tentang rezeki, yang mungkin kita tidak lihat tetapi yakin dan percaya pastilah rezeki itu ada. Ajal pasti itu jelas. Hanya kita tidak tahu kapan matinya dan di mana kita akan mati. Itu gaib. Begitu pula jodoh, kita tidak pernah tahu. Ada yang mungkin misalnya sudah senter-senter cewek, apalagi teman-teman mahasiswa, belum tentu itu jodoh Anda. Apalagi sampai memacarinya. Sampai 5 tahun pula. Ternyata dia menjaga jodohnya orang dan ternyata menikah dia sama orang lain. Naudzubillah. Itu kan gaib. Kenapa Anda terlalu mengkhawatirkan? Ya jodoh Anda padahal belum tentu itu jodoh Anda yang Anda pacari. Maka hindarilah yang namanya sesuatu yang mendekatkan pada zina, pacaran. Maka orang yang percaya dengan gaib ini, hati-hati. Hati-hati kalau kita ke dukun, karena dukun itu dia bekerja sama dengan jin-jin yang ada di mana? Di langit. Ada satu jin itu ternyata dia senang sekali untuk mencuri informasi langit. Informasi langit yang dia dapat itu, dia sampaikan kepada syaitan-syaitan yang ada dan wujud manusia.
Kan syaitan itu dua wujud, minal jinnati wan nas, dalam berupa wujud manusia maupun jin. Dia sampaikan kepada sekutunya dari kalangan manusia bahwa ini orang yang datang sama kau, begini nasibnya nanti ini. Nanti dia ini begini. Ya. Ternyata satu informasi yang dia dapat dari langit dicuri, tapi yang dia tambah-tambah itu lebih dari 1000 dan itu kebohongan semua. 1:999 kebohongan. Jadi tidak boleh kita percaya itu. Karena lebih banyak tambah-tambahi kebohongan-kebohongan itu. Dan itu memang ada. Hadirnya pesulap-pesulap merah membongkar dukun-dukun palsu. Karena tambah-tambahi semua itu. Banyak tambah-tambah. Maka percaya kepada yang gaib. Lalu ciri-cirinya adalah mendirikan sholat. Karena di dalam sholat itu akan membuat kita tenang. Rajin mendirikan sholat 5 waktu. Allah sudah memberikan kita korting. Sholat yang awalnya 50. Ini tinggal 5 waktu saja. Masya Allah, ini luar biasa. Orang-orang yang menjaga sholat itu akan terasa tenang hidupnya. Lalu, dia menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Sebagian rezeki, dia infakkan ke masjid, ke panti asuhan, ke pesantren. Masya Allah, ini luar biasa. Tidak pelit, apalagi sama orang tua. Sebaik-baik infak atau sedekah itu kepada keluarga. Ada 2 pahalanya. Kalau kepada orang yang kita tidak kenal, pahalanya sedekah. Tapi kalau kita sedekahnya pada keluarga, 2 pahalanya. Pahala sedekah sama pahala silaturahim. Maka sebaik-baik sedekah itu kepada keluarga itu sendiri. Kepada nenek, kakek. Apalagi mereka masih hidup. Subhanallah. Tante, om yang kurang mampu, kita sedekah. Bahkan mereka mampu pun traktir. Teman-teman kita, teman-teman sejawat traktir. Jangan ditunggu di traktir, tapi kita yang mentraktir duluan. Walaupun dia bilang, saya traktir, tidak. Kita duluan ke kasir, sembunyi-sembunyi bayar. Pasti kaget itu. Masya Allah. Itu ciri-ciri orang beriman. Dia tidak menunggu, pasti dah traktir sebentar ini. Tidak, kita yang duluan. Kita duluan yang pergi bayar. Itu salah satu ciri-cirinya. Nah, terus ayat berikutnya menjelaskan ciri-ciri orang beriman. Kita baca nanti di rumah, di mana salah satunya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Dan yang telah diturunkan sebelum. Jadi kita tetap percaya kepada hadirnya dulu kitab-kitab sebelumnya. Injil, Taurat, Zabur. Kita percaya itu semua. Hanya ada yang sudah berubah. Ini kita harus juga percayai. Tidak mungkin Allah turunkan Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ini yang harus kita miliki keyakinan itu. Lalu di ayat yang kelima sebagai ciri-ciri orang beriman, mereka mendapat petunjuk dari Tuhannya. Jadi kalau kita selalu dapat ilham petunjuk, selalu melihat, kayaknya ini berbahaya buat kebaikan saya. Kayaknya ini dosa ini. Kalau ada sentuhan-sentuhan ilham di dalam jiwa kita untuk menghindari sesuatu yang syubhat, yang meragukan, maka sebenarnya itu adalah petunjuk dari Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ini. Ini ciri-ciri orang beriman, masyarakat muslimin. Lalu 2 ayat berikutnya, ayat ke-6, lalu ayat yang ke-7, itu jelaskan ciri-ciri orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Lalu Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah ditutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi jelas sekali itu perbedaan orang beriman dan kafir. Kafir itu berasal dari kata, kalau bahasa Inggris itu cover, menutup diri. Dan ini bahasa yang begitu halus, dan lucunya kalau ini yang dipermasalahkan bahasa Quran. Kafir itu sangat halus sekali. Justru yang bahaya itu kalau kata-kata, mohon maaf, non-muslim. Non-muslim itu tidak Islam. Tapi kalau kafir orang yang menutup diri saja. Justru kata ini begitu luar biasa. Innal ladzina kafaru. Dalam surah Al-Bayyinah itu dijelaskan dari kalangan apa saja. Itu orang-orang yang menutup diri saja dari kebenaran-kebenaran yang Allah turunkan. Jadi jelas sekali ciri-cirinya. Nah, tetapi masyiral muslimin, di ayat berikutnya, ayat yang ke-9, ayat yang ke-8, 9 dan sampai 20, itu jauh lebih mengerikan. Kenapa mengingiri ke masyarakat muslimin? Karena dijelaskan ciri-ciri orang-orang munafik. Perhatikan baik-baik, ini berbahaya sekali kalau sampai ternyata ciri-ciri itu ada pada diri kita. Dan di antara manusia, apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada hari kiamat. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Naudzubillah. Lalu Allah menjelaskan lagi, mereka berusaha menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini, jangan korupsi. Karena kerusakan di dalam ayat ini, itu dalam bahasa Inggris disebut corruption. Anda baca terjemahannya itu dalam bahasa Inggris, ternyata corruption, kerusakan, merusak memang tatanan dan sistem. Mereka menjawab, sesungguhnya kami, ini orang-orang munafik mengatakan, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Katanya seperti itu. Padahal ternyata, apa kata Allah? Ingatlah sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan. Tetapi mereka tidak menyadari. Tidak sadari bahwa ini menurutnya, pendapatnya, opininya. Katanya benar, padahal bukan dalam Quran yang dia bawa dalam perubahan hidup ini. Maka, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu kepada sebagaimana orang-orang yang telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Yang justru orang yang kurang akal adalah mereka yang munafikin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan, kepada para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu kok. Kami hanya berolok-olok kepada mereka yang beriman itu. Naudzubillah. Lalu Allah memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka tidak beruntung, tidak akan untung, merugi, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Lalu di ayat ke-17, perumpamaan mereka, bayangkan, ini perhatikan, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Nur, menyalakan nar, api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahayanya dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Summum bukmum fahum la yurjiun. Mereka tuli, bisu, buta sehingga mereka tidak kembali. Jadi ciri-cirinya banyak sekali. Tapi yang paling majrab di sini, ini sebagai penutup dari khutbah ini, perumpamaan orang munafik itu dia seolah-olah menyalakan cahaya. Dalam bahasa Arab itu disebut nar, api. Kalau kita tahu neraka itu ada narnya, tapi ternyata ulama mengatakan begini, apa bedanya nar dengan nur? Nar itu api, nur itu cahaya. Di mana-mana kalau kita menyalakan api pasti menghasilkan cahaya. Dan ciri-ciri api di neraka itu warnanya hitam, tidak terlihat cahayanya, dicabut cahayanya. Begitu mudahnya bagi Allah mencabut nur. Dan bayangkan kalau itu tidak ada lagi cahaya di hati kita. Ini yang bahaya, petunjuk itu dicabut, cahaya tidak ada lagi, kita tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ditabrak semua, tidak ada lagi sifat hati-hati, tidak lagi melihat syariat-syariatnya. Naudzubillah, maka tetaplah meminta kepada Allah supaya kita terhindar dari sifat-sifat munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Dan di mana sifat kemunafikan itu ciri-cirinya ada 3. Ketika berkata dia berdusta, dia berjanji dia ingkar, dan ketika dia dikasih amanah ternyata dia melanggar dan tidak menjaga amanah tersebut. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.